Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya ialah fauna khas Kalimantan. Ya, dialah Nasalis larvatus atau biasa disebut dengan bekantan. Merupakan jenis satwa primata endemik Borneo yang sebarannya meliputi 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bekantan ditetapkan sebagai fauna maskot Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan nomor 29 tahun 90. Nah, berdasarkan morfologinya, bekantan mempunyai hidung yang panjang dan besar serta perut yang buncit. Jadi, kenapa sih perut bekantan buncit? Nah, jadi begini. Berdasarkan jenis pakannya, bekantan digolongkan ke dalam tipe polivora, yaitu primata yang dominan memakan daun. Menurut Whitley, kebutuhan akan kalori primata arboreal seperti bekantan adalah 2 kali lipat ukuran tubuhnya. Oleh karena pola makan bekantan inilah, mereka harus makan daun dalam jumlah banyak, yang akan memperbesar perut mereka. Selain itu, di dalam perut bekantan terdapat bagian-bagian penuh dengan bakteri yang dapat mencerna selulosa. Nah, apa sih itu selulosa? Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Selain itu, selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C6H10O5N. Bicara tentang rumus kimia dibedakan menjadi 2, yakni rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom penyusunnya, sedangkan rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom penyusunnya. Adapun hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul, yaitu rumus molekul sama dengan N kali rumus empiris. Sebagai contoh, glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6 yang artinya 6 kali rumus empirisnya yang merupakan CH2O. Habitat bekantan mayoritas berada di lahan basah. Bicara tentang lahan basah, apa sih lahan basah itu? Nah, lahan basah atau disebut juga wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman. Adapun di antara contoh lahan basah yaitu rawa-rawa, termasuk rawa bakau, paya, dan gambut. Masa depan bekantan berada dalam keadaan sangat kritis, dan satwa ini ditetapkan sebagai satwa yang terancam punah. Hal ini dikarenakan karena populasinya dari tahun ke tahun yang semakin menurun. Pun penyebab turunnya populasi bekantan ini, sebagian besar diakibatkan oleh kerusakan habitat, seperti kebakaran hutan, penebangan liar, dan konversi lahan. Adapun upaya untuk mencegah bekantan dari status kepunahannya, yaitu dengan cara mempertahankan populasi bekantan yang tersisa, dan juga turut serta dengan peduli terhadap lingkungan dan habitat bekantan. Manusia sejatinya adalah khalifah di muka bumi, berperan dalam merawat dan menjaga kelestarian alam, serta keseimbangan ekosistem. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."